Assalamualaikum anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Materi hari ini adalah tentang seni bela diri pencaksilat. Ada pengertian dan gerak dasar pencaksilat. Ayo kita lihat video pembelajarannya. Ini kita akan mempelajari cabang olahraga yang berasal dari Indonesia. Ya, tentunya olahraga bela diri pencaksilat. Sebelumnya kita harus mengenal olahraga tersebut dengan mempelajari 3 hal, diantaranya pengertian, sejarah singkat, dan gerakan dasar pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita patut bangga karena pencaksilat telah mendapat pengakuan dunia internasional sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Sejarah perkembangan pencaksilat sudah dimulai dari sejak perkembangan dari mulai zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, zaman kependudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, nama pencaksilat sudah digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Berikutnya, induk organisasi pencaksilat. Ada 2 induk organisasi pencaksilat yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang berdiri pada 18 Mei 1948. Yang kedua ada Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau lebih dikenal dengan International Pencaksilat Federation, yang didirikan pada 11 Maret 1980. Kedua organisasi ini mempunyai kantor pusat di alamat yang sama, yaitu di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Indonesia. Bapak Prabowo Subianto merupakan presiden dari Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa dan merupakan Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pengertian pencaksilat menurut pengurus besar IPSI merupakan hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela lalu mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya serta integritasnya atau manunggal untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari beberapa definisi tersebut, maka pencaksilat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik dalam pencaksilat, yaitu sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak digunakan sebagai awalan untuk melakukan gerakan hormat, berdoa, maupun gerakan lainnya. Sikap berdiri tegak dalam pencaksilat ada 4, diantaranya sikap berdiri tegak 1, sikap berdiri tegak 2, sikap berdiri tegak 3, dan sikap berdiri tegak 4. Sikap berdiri tegak 1. Cara melakukan yaitu kedua kaki rapat, kedua tangan lurus di samping badan, dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 1. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 2. Cara melakukan yaitu kedua kaki dibuka selebar bahu,
Kedua siku ditekuk, tangan mengepal di samping pinggang dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 2. Selanjutnya sikap berdiri tegak 3. Cara melakukan yaitu dengan berdiri tegak. Kedua tangan dikepalkan dan diangkat setinggi bahu, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 3. Selanjutnya sikap berdiri tegak 4. Cara melakukan yaitu kaki dibuka selebar bahu, badan tegak. Kedua tangan disilangkan di depan dada dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 4. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik dalam pencak silat, yaitu sikap pasang. Sikap pasang adalah sikap siap menghadapi lawan, baik dalam keadaan menyerang maupun bertahan. Unsur-unsur sikap pasang yaitu sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap lengan, dan tangan. Tujuan sikap pasang yaitu mencari kelemahan lawan ketika akan menyerang, serta mewaspadai serangan lawan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga. Dalam pencak silat terdapat 8 sikap pasang yang terdiri dari 1 sikap pasang terbuka dan 7 sikap pasang tertutup. Yang pertama, sikap pasang terbuka. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kanan serong ke kanan depan. Tekuk kaki belakang sehingga kuda-kuda pada kaki belakang. Sikap kedua tangan dibuka lebar tidak melindungi tubuh, pandangan ke arah depan atau lawan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang terbuka. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda depan sejajar. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan salah satu kaki ke depan sehingga posisi pada sikap kuda-kuda depan. Telapak tangan kiri terbuka, sedangkan telapak tangan kanan mengepal. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda depan sejajar. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda badan memutar. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan tanpa mengubah pandangan. Selanjutnya, putar badan ke arah kiri. Posisi kedua tangan di depan badan. Berikut ini adalah contoh sikap kuda-kuda badan memutar. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda serong depan. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Kemudian geser kaki kiri serong ke kiri depan. Kedua telapak tangan di depan dada. Tangan kanan mengepal dan tangan kiri terbuka. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap pasang kuda-kuda serong depan. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda tengah. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Tekuk kedua lutut bersamaan sehingga posisi kuda-kuda tengah. Kedua telapak tangan terbuka dan menyilang di depan dada. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda tengah. Selanjutnya,
Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda menyilang. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan kaki kanan di belakang kaki kiri dengan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindahkan berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Tangan kiri lurus di depan, sedangkan tangan kanan sedikit ditekuk di belakang atas kepala. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda menyilang. Selanjutnya, sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kemudian langkahkan salah satu kaki ke samping sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Kedua telapak tangan terbuka di depan badan dan pandangan ke arah lawan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan sikap pasang kuda-kuda tengah menyamping. Selanjutnya, sikap pasang dengan salah satu kaki diangkat. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Kemudian angkat salah satu kaki. Kedua tangan berada di depan dada dengan posisi salah satu tangan mengepal dan tangan lainnya dibuka. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap pasang dengan salah satu kaki diangkat. Untuk tugas hari ini, lakukanlah dan foto. Pilih dari salah satu gerakan sikap berdiri tegak dan 2 gerakan pasang badan. Kirim via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.